Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan bahas termostat W1209 dalam sistem cooling. Ini adalah video lanjutan ya teman-teman, video sebelumnya yaitu dalam sistem heating. Silahkan ditonton di atas ini teman-teman untuk video pertama atau video part 1. Sistem cooling biasanya digunakan untuk mendinginkan sesuatu, yaitu untuk mengontrol alat pendingin. Jadi bisa diaplikasikan untuk mendinginkan air dalam akuarium, atau untuk mendinginkan kandang ternak, ataupun untuk mendinginkan mesin tetas. Kiranya ada overheating dalam mesin tetas, maka ini akan digunakan untuk mendinginkan. Yang kita akan bahas kali ini adalah sistem cooling. Sekali lagi, untuk sistem cooling menggunakan kipas DC 12 volt ya teman-teman. Ini adalah kipas komputer yang bisa teman-teman dapatkan di toko-toko komputer atau di barang-barang bekas. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan adaptor, atau mungkin bisa langsung dari aki 12 volt. Ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Ini adaptornya seperti ini. Jadi ini adalah sumber arus yang akan digunakan untuk menghidupkan termostat ini ya teman-teman, sekaligus juga menjadi sumber arus yang digunakan untuk menghidupkan kipas ini. Oke, mari kita bahas perkabelannya. Termostat ini terdiri dari 4 slot atau 4 pin, KO, K1 atau K0, K1, kemudian 12 plus V atau 12 volt, dan JND. 12 volt ini adalah untuk positifnya, karena ini arus DC, ada polaritas positif dan negatif, maka ini adalah untuk positif. Kemudian GND atau GND ground ini digunakan untuk arus negatifnya atau groundnya. Kita juga memerlukan kabel jumper seperti ini, nantinya digunakan untuk menjumper karena kita menggunakan arusnya langsung dari satu sumber daya DC. Untuk merangkainya kita hubungkan kabel positif dari adaptor atau aki, kita gabungkan jadi satu seperti ini. Kemudian kita masukkan ke 12 volt. Jadi ini ada tulisan 12 volt. Kita masukkan atau di pin yang nomor 3 ya. Nah, kemudian kita hubungkan jumper ini ke K1. Nah, sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ini adalah kabel negatif dari sumber daya DC atau dari adaptor atau dari aki, kita hubungkan ke kabel negatif dari kipas DC ini. Kita ini. Kemudian kita hubungkan ini ke GND atau ground. Nah, rangkaian sementara seperti ini. Sisanya adalah kabel positif dari kipas, kita hubungkan ke K0. Rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kabel hitam 2 ini satu dari sumber daya, ini ya dari sumber daya adaptor atau aki, jadi ini negatif teman-teman. Kemudian ini adalah yang lari ke kipas, nah kipas DC. Kemudian K12 ini kabel positif ini, 12 volt ini kabel positif ini dijumper ke K1. Bisa kelihatan ya, dijumper ke K1. Kemudian K0 ini adalah yang nanti lari ke kipas. Jadi ini positif kipas, dari kabel positif dari kipas. Ya, sekarang kita coba hidupkan teman-teman. Nah, ini kipas langsung menyala ya. Ini settingan saya. Mari kita setting ulang. 32 sekian ini adalah suhu ruangan di tempat saya ya teman-teman. Kemudian kita akan atur ini untuk mendinginkan. Untuk mengaturnya kita tinggal menekan tombol set ini sampai keluar P0. P0 ini adalah program ya teman-teman. Jadi kalau keluar P0, kemudian kita tekan set lagi. Nah, kita pilih yang C. Di sini ada heat dan ada C. Nah,
C ini cooling, H ini adalah sistem pemanas. Nah, kita pilih yang C saja. Tekan sekali lagi. Oke, kemudian kita setting lagi, ketekan P1, kita cari P1 dengan cara ini, dengan cara menekan plus dan minusnya. P1, kemudian sekali lagi tekan tombol set. Nah, muncul 1,0, ini adalah selisih. Yuk kita cari contohnya, misalnya selisihnya adalah 2 derajat. 1,0 berarti 1 derajat ya. Kita coba setting 2 derajat. 2 derajat. Nanti selisihnya 2 derajat ya teman-teman. Jadi selisih 2 derajat maksudnya kalau katakanlah kita akan menargetkan suhu ruangan kita atau suhu akuarium atau suhu kandang itu adalah 30 derajat. Jadi nanti kalau kepanasan, kalau kandang itu mencapai 33, 31, maka otomatis kipasnya akan beroperasi untuk mendinginkan suhu dalam ruangan tersebut. Nah, berarti analoginya seperti itu untuk sistem cooling. Untuk mengaturnya, kita tekan set. Nah, seperti ini. Ini set sekali, ini akan muncul suhu target ya teman-teman. Kalau di sini muncul 31,0. Ini kita tekan set 31,0. Oke. 31,0 ini adalah suhu terendah, teman-teman. Jadi ini adalah suhu yang terendah. Suhu terendah berarti kipas ini akan berhenti beroperasi, teman-teman. Kipas ini akan berhenti beroperasi mendinginkan suhu. Jadi toleransinya nanti 2 derajat tadi, 2,0 tadi ya. Jadi di bawah di suhu 31, ini 31,0, ini kipas ini akan berhenti mendinginkan. Jadi nanti kipas ini akan beroperasi ketika suhu itu 2 derajat di atas 31, berarti 33. Makanya sekarang kipas ini sudah beroperasi. Nah, sekarang kita coba. Karena sistem cooling berarti kita untuk mencobanya tidak menggunakan pemanas ya, tapi yang dingin-dingin. Kita celupkan sensor ini ke air. Nah, air ini suhunya dingin. Nah, ini akan turun 32, 3, turun sampai di bawah 31. Nah, kipasnya akan mati. Nah, kipasnya mati teman-teman. Berarti suhu ruangan sudah ideal, sesuai yang kita inginkan, harus di bawah 31. Kemudian ketika suhu itu akan naik menjadi 32, maka ini akan menyala kembali. Nah, coba kita naikkan ya. Ini biar cepat, kita pegang saja pakai tangan. Sorry, ke 33, karena di atas 32 derajat, di atas 31 adalah 33. Nah 33, maka ini akan hidup kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa menggunakannya untuk keperluan mendinginkan air dalam akuarium seperti ini, biasanya untuk ikan-ikan ya, atau digunakan sebagai exhaust kandang untuk mendinginkan atau menjalankan sirkulasi udara di kandang atau juga mungkin di ruangan. Jadi ini bisa digunakan multifungsi ya teman-teman. Nah, sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silahkan like kalau suka, kalau tidak suka jangan di dislike. Tidak usah subscribe karena channel ini berantakan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.